Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menyampaikan tausiah mengenai muhasabah diri di masa pandemi. Mengapa kita harus melakukan ini? Karena kita sebagai manusia harus senantiasa mengintrospeksi diri, mencari apa kita sudah bersyukur atau belum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah masuk 1 Muharram. Tentunya kita senantiasa harus menyambutnya dengan muhasabah diri. Dengan cara apa? 1. Kita meluruskan niat kita ibadah untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mensyukuri nikmat Allah. Maka dari itu kita bisa meraih ridho Ilahi dengan pasti. Maka dari itu kita bahas poin yang pertama. Ibadah hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Adz-Dzariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang artinya bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah. Maka dari itu marilah kita senantiasa meluruskan niat kita, meluruskan kehidupan kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari yang lain, bukan untuk sombong, bukan untuk riya, bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari apapun, kecuali kita mencari ridho Ilahi. Maka dari itu marilah kita senantiasa meluruskan niat kita. Yang kedua, kita harus menanti atau kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menanti ridhonya dengan kita setelah berusaha berikhtiar untuk menggapai ridhonya dengan apa? Dengan mensyukuri nikmatnya. Karena di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan artinya, ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya aku akan menambahkan nikmatmu ketika dirimu bersyukur. Dan jika kamu mengkufurinya, justru azabku sangat pedih. Maka dari itu sudah jelas bahwasanya kita harus mensyukuri nikmatnya. Karena ketika kita tidak mensyukuri nikmatnya, tentu kita termasuk orang-orang yang ingkar atau orang yang kufur. Maka dari itu kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang sering kita lakukan, misalkan belajar, pingin sempat istirahat, berzikir hanya kalau sempat, kalau sholat seringnya terlambat, kalau ngaji pengen ketemu akhwat. Naudzubillah min dzalik. Bahwasannya kebiasaan itu sangat buruk. Maka dari itu kita perbaiki lagi. Kita niatkan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena dengan begitu kita berarti sudah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat ada 5 perkara. Sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit. Tua muda sebelum tua. Kaya sebelum miskin. Dan lapang sebelum sempit. Hidup sebelum mati. Maka dari itu, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, marilah kita senantiasa menjadikan kita zikrullah dengan cara apa? Memperbaiki diri agar menjadi muslim yang baik. Muslim yang baik itu gimana? Di dalam hadis Tarbawi, hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bahwasannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda baiknya seorang muslim adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, marilah kita isi kegiatan kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Misalkan mengaji, kemudian mentadaburi buku-buku di perpustakaan maya, bisa. Perpustakaan yang ada di rumah kita, bisa. Perpustakaan yang ada di masjid, bisa. Maupun yang di lainnya. Istilahnya kita harus berusaha. Maka dari itu, marilah kita senantiasa memperbaiki diri. Baik, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.